Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu kelima. Materi minggu kelima ini melanjuti materi sebelumnya. Oke, kita membahas tentang teks, CSS teks. Nah, di sini saya langsung saja di source-nya ya, Web3 Schools. Di sini untuk teks, kita bisa memformat color-nya. Ya, seperti sebelumnya ya, text color itu dengan property color di sini. Dan background color, nah bisa dengan background color. Itu udah biasa ya kita lihat ya. Kemudian alignment. Alignment ini posisi dari suatu teks. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya text align center itu posisinya di tengah. Ya, ini code-nya, ini tampilannya ya. Nah, di sini karena sebagai contoh kita memasukin stylenya itu di secara inline. Ya, masih ingat ya, ada inline, secara internal. Di sini internal, kalau inline itu langsung di elemennya. Kalau eksternal itu di file terpisah. Nah, ini text align center seperti ini, left sebelah kiri, right sebelah kanan. Simple. Kemudian ada text direction. Kita bisa menggunakan ini direction. Kita lihat aja langsung. Nah, ini kalau yang normal seperti ini. Kalau kita ingin direction-nya itu right to left, kita bisa menggunakan properti ini. RTL, Unicode BD, seperti ini. Nah, detailnya kalian bisa mencari dokumentasi di tiap properti yang ada di sini jika ingin mengetahui detailnya. Kemudian vertical alignment di sini saya tutup. Misalkan di dalam suatu paragraf ya, di paragraf di sini kita memasukin image, ini bisa. Kita lihat image-nya kita masukin di sini. Nah, default-nya posisinya akan seperti ini. Nah, kita bisa mengatur vertical align dari si image. Misalnya di sini image. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kita kasih class top. Lihat ya, di sini ada class top. Yang di sini class middle, bottom. Kita definisikan image dengan class top, image dengan class middle, vertical align top. Top itu jadinya seperti ini. Ya, bisa dilihat perbedaannya. Kalau middle jadinya seperti ini. Nah, default-nya berarti yang di atas ini tidak dikasih efek, berarti default-nya itu adalah bottom, seperti contoh di sini. Itu bisa kita gunakan vertical align di sini. Kemudian, nah ini yang sebelumnya pernah kita gunakan, text decoration. Misalkan ketika kita membuat anchor ya, membuat link, hyperlink. Nah, itu biasanya ada underscore-nya. Nah, itu bisa dihilangkan dengan text decoration di sini. Nah, di sini untuk text decoration sendiri bisa overline, hasilnya seperti ini. Bisa line through, seperti ini, kayak dicoret. Kemudian underline di bawah di sini. Terlihat ya, atau saya zoom. Nah, di sini kita juga bisa membuatnya none untuk menghilangkan efek underscore-nya. Itu bisa kita lakukan. Jadi untuk properti, tiap-tiap properti di sini, kalian bisa buka dokumentasinya untuk mengetahui value yang lebih lengkap ya. Dokumentasi di MDN biasanya lebih lengkap. Di sini ada pesan, tidak rekomendasi untuk memberikan underline text pada yang bukan link. Nah, agar reader, pembaca tidak bingung. Kita next, dan juga kita di sini bisa melakukan transformasi terhadap teks menggunakan text transform. Kita lihat saja contohnya. Nah, jadi di sini sengaja saya langsung saja dari sini agar tidak menghabiskan waktu pada saat pengetikan kalau misalkan saya mencobanya di Visual Studio Code. Jadi di sini ada text transform, bisa kita lihat teks awalnya itu seperti ini. Kapital di kata pertama dan akhirnya biasa. Nah, jika kita menggunakan text transform kemudian value-nya itu uppercase,
dia semuanya jadi huruf besar semua. Kemudian kalau lowercase dia huruf kecil. Nah, kalau capitalize, nah dia lihat di sini capitalize. Capitalize di sini tiap kata awal di tiap ini. Kata pertama itu di tiap kata itu huruf besar. Itu capitalize. Nah, sedangkan kalau normal gimana? Sepertinya normal bisa seperti ini. Nah, kalau tidak yakin, kita bisa melihat misalkan text transform CSS MDN. Di sini kita bisa melihat detail dari value-value yang tersedia. Nah, di sini teman-teman bisa coba di MDN, bisa melihat langsung nih. Nah, ini capitalize, uppercase, di sini ada lowercase. Nah, di sini kalau none. None di sini artinya apa adanya gitu. Defaultnya sepertinya none di sini. Kemudian ada yang full width, full size. Nah, untuk detailnya seperti biasa bisa dibaca di sini. Oke. Text spacing. Jadi di sini kita juga bisa memberikan space. Nah, ini kita contoh aja dengan menggunakan text indent misalkan. Text indent 50 pixel. Lihat, seharusnya kan mulai dari sini, tapi di sini seolah-olah ada spasinya. Ini biasanya kalau misalkan kita membuat paragraf kan, di Word misalkan ada jeda seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan text indent. Tinggal mau berapa jauh spasinya, misalkan 100 pixel. Di sini bisa dicoba run. Nah, geser ke sini. Defaultnya itu seharusnya seperti ini, 0 pixel. Nah, ini sama aja kalau misalkan kita hapus. Nah, kemudian untuk spasi antar katanya bisa menggunakan letter spacing. Letter spacing ya jadinya seperti ini, 3 pixel. Jadinya ada jedanya, ada spasinya di sini, misalkan 5 pixel, makin jauh lagi. Nah, di sini juga bisa menggunakan nilai min 10 misalkan. Jadi hasilnya, nah ya enggak ini, defaultnya itu adalah 0 kayaknya, antara 0 atau 1 gitu. Ya sepertinya 0. Coba kita hilangin di sini. Nah, jadi defaultnya itu adalah 0 pixel. Oke, text indentation, line high. Kita juga bisa menggunakan line high, misalkan di sini tingginya. Nah, ya bisa dicoba saja di sini, misalkan 1, defaultnya 1, bisa lebih tinggi. Jadi 2 misalkan. Nih, tinggi dari, lihat di sini. Jadi ketika saya blok di sini, tinggi dari teks ini bisa kita atur dengan line high di sini. Nah, yang ini tidak ada, yang ini ada, ini tidak ada, yang ini ada. Nah, ini bisa kita berikan seperti ini misalkan. Saya yakin yang lain sudah teman-teman sudah paham ya. Misalkan di sini berarti paragraf yang punya kelas small, kita berikan efek ini, line high. Nah, kita lihat di sini ya, berarti paragraf yang small itu berarti yang di sini. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ini paragraf yang pertama itu tidak berefek, dia mulai berefek di di line yang selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang baru, yang big, seperti ini. Misalkan ada kata lagi, misalkan kita tambahkan, kita run. Nah, lihat ya. Nah, ini efeknya ada line di sini, tingginya. Nambah. Defaultnya ketika tidak ditulis, itu defaultnya adalah 1 di sini. Jadi kalau 1, ya udah nggak perlu. Nah, di sini 1 ya, saya hapus di sini. Ternyata bukan 1. Nah,
Ternyata berbeda, ada suatu nilai. Bisa teman-teman cari di dokumentasinya. Oke, juga ada word spacing di sini. Word spacing itu seperti apa? Seperti biasa, kita lihat saja. Nah, word spacing ini memberikan space antar kata. Kita lihat di sini ya. Antar kata 10 pixel. Nah, jedanya itu adalah antar kata. Kita bisa menggunakan properti word spacing. Kemudian yang selanjutnya ada white space di sini. Seperti biasa, kita cek aja. Nah, di sini white space no wrap. Nah, di sini kita belum kelihatan ya bedanya di mana ya. Kita bisa melihat di sini saya sudah buka white space. Nah, bisa lihat perbedaannya di sini. Misalkan teks normal itu seperti ini. Teks normalnya seperti ini. Nah, kalau no wrap-nya itu ditampilkan seperti ini, memanjang ke kanan. Nah, di sini ada ada pre-wrap, ada pre-line, ada break space. Di sini intinya white space itu mengatur white space yang ada di elemen itu mau kita apakan. Untuk detail-detailnya bisa kita lihat di sini. Jadi sebenarnya kenapa saya tunjukkan tiap-tiap yang ada di sini, ini perlu karena kalian harus tahu apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh CSS. Jadi jika kalian tahu apa yang bisa dilakukan CSS, misalkan nanti di skenario aslinya itu kalian butuh seperti itu, kalian tahu dan kalian tinggal cari dokumentasinya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada text shadow. Di sini memberi efek shadow pada teks. Kita bisa menggunakan properti text shadow di sini. Seperti biasa, detailnya bisa dilihat sendiri. Nah, jadi sebenarnya nggak semua properti yang bakalan dipakai. Tapi ya itu tadi, kalian perlu tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh CSS. Oke, untuk teks sudah, kita lanjut ke CSS font. Oke, kita lanjut CSS font. Di CSS font ini, yang sebelumnya saya hapus dulu, kita bisa mengatur font yang kita gunakan. Apa saja yang bisa kita atur? Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih. CSS font memiliki beberapa tipe. Bisa kita bagi ke dalam dua bagian, serif dan sans serif font. Ini jenis secara umumnya. Sans serif dan serif font. Kita lihat di sini. Serif itu punya seperti lekukan-lekukan di akhir-akhir ini. Nah, sedangkan sans serif, sans ini artinya tidak. Jadi dia tidak punya tambahan lekukan itu. Kita bisa lihat bedanya. Nah, kita lihat di sini. Kita perjelas. Times New Roman di akhir-akhir sini ya, kelihatannya ada lekukan-lekukannya. Ini masuk ke family serif. Sedangkan Georgia juga sama dan Arial Verdana itu masuk kategori sans serif. Nah, di sini ada kita lihat Courier New Lucida Console. Nah, ini bisa kita kategorikan ke family yang lain, yaitu monospace, di mana tiap karakter ini mempunyai lebar yang sama. Nih bisa kita lihat, nih lebarnya O, I itu sama. Berbeda dengan yang serif atau sans serif. Nih T lebarnya segini, sedangkan I kecil. Ya. Nah, itulah family monospace. Nah, kita bisa mengganti jenis font itu dengan menggunakan font family di sini. Kita bisa men-setnya seperti ini. Jadi, kita bisa men-setnya, kita bisa memasukkan beberapa nama di sini. Misalkan di sini adalah font Times New Roman. Kemudian
ada times, ada serif. Ini maksudnya apa? Kita bisa menulis beberapa font di sini. Kita pisah dengan tanda koma. Lihat di sini ya, kita pisah dengan tanda koma. Jika sudah selesai, kita seperti biasa menutup dengan titik koma. Nah, di sini artinya kita akan mencari yang pertama duluan. Jadi, di tiap browser itu kadang memiliki font tertentu, kadang enggak. Jadi, enggak semua komputer itu memiliki font yang ada. Jadi dia bakalan ngecek dulu. Jika tidak ada Times New Roman, dia menggunakan font dengan nama Times. Jika tidak ada, pakai yang serif. Serif di sini maksudnya apa? Jadi di sini menggunakan font default dari browser. Di sini serif, di sini sans serif, di sini monospace. Hal ini bisa kita cek di Chrome. Misalkan kita menggunakan Chrome setting. Di sini kita bisa melihat default font dari browser yang kita gunakan. Tulis saja font. Nah, bisa di customize font di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Default font yang kita gunakan. Nah, default font yang kita gunakan itu adalah, nah di sini ada standar, dikategorikan standar font, serif font, sans serif font, fixed width. Fixed width ini yaitu tadi seperti kategori monospace tadi. Kita bisa mengatur serif font itu font yang mana yang kita gunakan. Nah, jadi di sini kata serif yang di sini itu artinya menggunakan default dari browser. Misalkan serif di sini menggunakan Times New Roman. Di sini sans serif menggunakan Arial dan juga monospace menggunakan monospace. Nah, monospace di sini maksudnya yang di sini. Jadi di sini monospace itu menggunakan konsol di browser saya. Mungkin di browser teman-teman tampilannya agak sedikit berbeda. Kemudian di sini, nah di sini kita lihat ya, ada yang pakai tanda petik, ada yang tidak. Ini yang biasanya menggunakan tanda petik itu adalah font yang memiliki lebih dari satu kata. Seperti ini, Times New Roman, ada 3 kata. Jika hanya satu atau ada 2 kata tapi masih berlanjut dipisah dengan tanda das seperti ini, maka ini bisa langsung ditulis seperti ini, tidak perlu tanda petik 2, atau bisa juga menggunakan petik 1, itu sama aja. Nah, jadi sebenarnya bisa saja Times di sini walaupun hanya satu suku kata tapi ditulis seperti ini. Itu tidak jadi masalah. Tapi ketika ini ditulis seperti ini akan jadi masalah. Ini akan jadi masalah. Tidak dimengerti oleh CSS. Seperti itu. Jadi kalau lebih dari satu kata, gunakan tanda petik. Bisa petik 1, bisa petik 2. Nah, di sini misalkan berarti ya kita tahu ya, elemen paragraf yang mempunyai kelas impact kita kasih font family seperti ini. Font family adalah untuk men-set jenis font yang akan digunakan. Untuk merubah jenis font default kita bisa merubah langsung di sini. Tinggal dipilih font yang ada. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur style dari font. Di sini ada normal, ada italic, ada oblique. Atau mungkin bagi yang penasaran bisa cari dokumentasi di MDN misalkan yang lebih lengkap. Nah, ini untuk membuat font menjadi italic kita bisa menggunakan font style di sini. Sedangkan oblique di sini itu hampir mirip dengan italic tapi kurang disupport. Jadi untuk membuat efek italic kita bisa menggunakan font style. Kemudian untuk efek bold kita bisa menggunakan font weight di sini. Jadi di sini bisa menggunakan normal, bold atau yang lainnya. Jadi di sini bisa kita lihat ada yang tipenya normal, lighter, bold atau menggunakan pixel. Di sini 900. Tebalnya berarti 900, bisa menggunakan yang lain juga. Detailnya seperti biasa, cek di MDN. Kemudian ada juga font varian. Di sini biasanya digunakan untuk efek small caps di sini. Kita lihat saja. Efek small caps di sini membuat tampilannya jadi seperti ini. Huruf kecilnya ditulis dengan tampilan huruf besar. Jadi dilihat di sini ya.
Ini teks yang ditulis. Nah, tapi di sini menggunakan huruf besar semua. Tetapi huruf yang di sini itu ditulis kecil. Itu efek dari small caps di sini. Oke. Untuk mengatur size dari suatu font, bisa menggunakan font size. Bisa di-set berapa pixel. Nah, di sini dengan menggunakan pixel, itu artinya kita men-set font itu dengan ukuran yang absolut. Di tiap browser bakalan, misalkan nih, di tiap browser, di tiap browser bakal tampilannya seperti ini, 40 pixel, baik itu di mobile atau di browser. Nah, untuk versi yang relatif, kita bisa menggunakan size yang nanti sepertinya. Di sini ada juga jenis font yang IM. IM di sini, nah, 1 IM itu equal to current font size. Current font size ini yang ini tadi. Kita lihat di sini, font size, current font size kita adalah 16. Jadi ini bisa ngikut ke settingan browser. Jadi kalau misalkan kita tulis 1 IM, itu berarti 16 pixel. Kalau ditulis 2,5 IM, itu artinya 40 pixel. Jika kita menggunakan 16, jika browser kita 16. Kalau browser kita 15, berarti akan berbeda lagi. Nah, misalkan di sini 1,875 IM, itu berarti 30 pixel dibagi 16, 1,875 tinggal dikali dengan 16, hasilnya adalah 30 pixel. Nah, kita juga bisa menggunakan kombinasi dengan IM ataupun dengan persen. Seperti itu. Jadi IM ini relatif terhadap induknya ya, size dari induknya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah di unit di sini. Kita bisa mengatur size dengan menggunakan font size. Nah, di sini yang saya bilang tadi, responsive font size. Dia menggunakan viewport width. Viewport width ini adalah viewport itu adalah browser window size, di mana satu viewport width itu adalah 1% dari viewport layar yang kita gunakan. Misalkan jika besar viewport ini dari sini ke sini ya, misalkan dari tampilan ini ke sini, misalkan viewport kita 15 cm lebarnya, maka satu viewport width itu sama dengan 0,5 cm. Jadi sini perbandingannya. Oke, kita next. Nah, misalkan nih kita pengen font-font yang keren-keren, kita bisa menggunakan Google Font. fonts.google.com. Nah, kita bisa menambahkan fonts eksternal di sini. Nah, cara menambahkannya itu sederhana. Kita cukup cari font yang ingin kita masukkan. Di sini banyak sekali referensi font yang mungkin bisa menarik untuk digunakan di website kita nantinya. Contohnya di sini misalkan saya ingin menggunakan font yang mana ya? Misalkan yang ini, Lobster. Ini cukup saya tekan. Ya, bisa kita pilih. Nah, di sini kita bisa memilih versinya nantinya. Di sini kebetulan cuma ada satu versi, tapi nggak apa-apa, kita pilih select this style. Nah, kalau mau cari lagi, ini bisa kita back di sini. Kita mau cari font yang lain, misalkan yang ini, Dancing Script. Nah, di sini seperti ini ada beberapa versi. Ada regular, itu yang ukurannya 400, ada yang medium, semi bold, ada yang bold. Walaupun mungkin kelihatannya nggak begitu kontras ya. Tapi di sini kita pilih dulu yang mana. Nah, setelah kita memilih font, kita bakal bisa mendapatkan link
link font yang bisa kita gunakan di sini. Jadi di sini untuk mereview font yang udah kita pilih. Nah, di sini kita dapat linknya. Kemudian linknya ini bisa kita copy di head pada elemen head pada HTML kita. Misalkan kita kembali di sini. Contohnya yang ini belum kita tekan ya. Nah, yang di sini kita bisa menambahkan di elemen head. Jadi kita tambahkan di sini misalnya tadi ya. Ini di sini contohnya menggunakan Sophia font, tapi di sini bisa kita replace. Nah, kita replace dengan font yang sudah kita pilih. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Kita bisa lihat di sini. Di sini yang font family yang direkomendasikan. Jadi kalau tidak ada dancing script bisa menggunakan kursif di sini, font kursif. Bisa seperti ini. Nah, di sini bisa kita ubah font family-nya. Nah, kita run. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin yang, karena tadi kita milih 2 jenis font, kita bisa milih yang lobster misalkan. Kita ubah. Ya, kita ubah, kita jalankan. Nah, ini font lobster. Kalau misalkan lobsternya tidak kita masukin, misalkan bisa juga seperti ini. Nah, itu akan menggunakan font default. Kalau tidak kita tulis, ya bakal font default dari browser. Maaf, tadi jika kita hanya menulis kursif di sini, dia akan nampilkan font yang ini. Jika tidak ditulis, maka akan menampilkan font default dari browser. Nah, ini menggunakan font jika kita tidak memilih ya, maka yang dipilih itu adalah font yang standar font di sini. Dia bakal ngambil yang ini, Times New Roman. Kalau misalkan ini kita ubah jadi Sagui misalkan, itu bakal berubah font defaultnya. Kemudian kita bisa juga menggunakan font property yang versi shorthand. Misalkan 20 pixel Arial sans serif. Kita bisa, ya ini kan font family-nya ya. Di sini font size-nya kita bisa gabungkan jadi seperti ini. Jika versi lengkapnya kita bisa menggunakan seperti ini. Ingat, jika untuk shorthand-nya kita hanya menulis font aja di sini. Jadi property font di sini untuk versi shorthand-nya, biar menghemat space pada saat menulis CSS-nya. Jadi di sini italic, small caps, bold, 12 pixel, 30 pixel, Georgia serif. Nah, ini pixel yang di sini size-nya, sedangkan di sini line high-nya, tingginya. Bisa kita lihat di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Untuk font cukup. Kita masuk ke icon. Jadi kita juga bisa menambahkan icon di project kita. Caranya bisa beberapa. Kita bisa menggunakan icon yang disediakan oleh Font Awesome. Bisa menggunakan Bootstrap icon, atau Google icon, atau third party lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, di sini sebagai contoh, detailnya teman-teman bisa masuk aja ke website fontawesome.com di sini. Saya akan membahas singkat aja. Jadi ketika kita ingin menggunakan font, seperti yang sebelumnya, script yang berisi source, lokasi font yang akan kita gunakan itu kita taruh di elemen head di sini. Kemudian kita bisa menggunakan font dengan cara seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan elemen I misalkan. Di sini kita memasukkannya sebagai class fast va cloud. Nah, ini di sini karena kita menggunakan external library, jadi kita hanya tinggal mengikuti aja. Di sini istilahnya kode sakti yang di sini, makanya bisa seperti ini. Itu bisa kita lihat detailnya di website aslinya. Di sini untuk Bootstrap icon sama. Nah, di sini sama menggunakan kelas juga, kita menulis kode saktinya.
Misalkan di sini glide icon cloud, remove user envelope, hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga bisa menggunakan Google Icon, sama linknya atau scriptnya ya kadang bisa berbentuk link. Nah, di sini berbentuk link. Ada juga yang berbentuk script di sini. Itu tergantung dari third party-nya. Jadi tinggal diikutin saja cara penggunaannya. Itu sekilas untuk icon. Kemudian kita masuk ke CSS link. Oke, untuk link di sini kita ya menggunakan anchor, elemen anchor atau elemen A di sini. Kita bisa mengatur gaya dari link. Kita bisa bermain-main dengan menggunakan pseudo class yang bisa kita gunakan seperti pseudo class link, visited, hover, dan aktif. Di sini kita bisa mengatur color seperti biasa. Kita juga bisa mengatur text decoration. Misalkan kita tidak ingin adanya underline di link, kita bisa menggunakan text decoration none di sini. Kemudian juga kita bisa mengatur background color-nya seperti ini ya. Ketika di hover, di kondisi hover ya, dia background color-nya warna hijau misalkan. Kemudian kita bisa juga membuatnya ya seperti button yang, nah kita coba aja yang sedikit kompleks ya kalau dilihat ya. Nah seperti ini. Kita atur background color-nya, color, padding-nya. Padding itu antara ini di sini, antara konten dengan border, di pinggirnya border ya. Nah di padding itu di sini, text align posisinya, text decoration none. Jadi artinya nggak ada underscore. Display inline block. Nah di sini nanti akan kita bahas tentang display. Tapi teman-teman butuh tahu text align di sini sebenarnya nggak terlalu berefek ya. Nah dia text align ini berefek ketika displaynya itu adalah block sebenarnya. Nah di sini text align itu berefek ketika elemennya adalah elemen ya displaynya adalah block. Jadi di sini misalkan kita gunakan center, di sini baru titik komanya belum ada. Nah, baru kerasa efeknya. Jadi sebenarnya kalau inline atau inline block nanti akan kita bahas, itu nggak terlalu pengaruh. Di mau dihilangkan centernya juga nggak masalah sebenarnya. Seperti itu. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang list. Jadi untuk list di sini kita punya tipe yang unordered list UL, punya order list OL. Order list ini artinya terurut. Ada terurut, ada angka 1 2 3. Sedangkan unordered list ini ya berupa seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah yang di sininya itu. Misal kita bisa menggunakan list style type. Nah, di sini circle bisa kita set jadi square. Defaultnya circle bisa kita set sebagai square. Kemudian yang OL-nya, order list, kita bisa mengganti-gantinya. Nah, ini lebih detailnya atau variasi yang lebih banyak seperti biasa. Di copy paste aja propertinya CSS MDN. Kita akan bisa melihat value yang available. Di sini sebagai demo contoh kita bisa menggunakan space counter di sini. Bisa menggunakan this yang mirip seperti ini ya. Bisa menggunakan circle, dan nah bisa seperti ini, thumbs up sign. Nah untuk detailnya kenapa bisa seperti ini bisa teman-teman lihat aja di sini. Nah di sini juga punya cara lain, misalkan mau tampilannya seperti ini, lower Roman, upper Roman, lower Greek, dan segala macamnya. Ini banyak sekali. Tidak mungkin kita bahas satu-satu di sini. Saya cuma memberitahu bahwa itu bisa diubah. Jadi di sini juga kita bisa menambahkan mengganti stylenya itu dengan image seperti ini. Nah di sini adalah image
image ini. Nah, itu bisa kita tambahkan, bisa kita ganti dengan properti list style image. Nah, kita juga bisa mengatur posisi list item markernya. Nah, di sini misalkan, nah, efeknya akan seperti ini. Jika outside, dia defaultnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Sedangkan inside, dia akan seperti ini. Jika teksnya panjang, maka yang inside itu ya masuk bergabung ke bagian sininya. Ya bisa dilihat perbedaannya ya. Jelas sekali di sini perbedaannya. Kita bisa menggunakan list style position. Jadi sekali lagi, mungkin teman-teman nggak perlu hafal semua. Yang penting tahu dulu CSS bisa melakukan apa saja. Itu dulu. Jadi semakin sering mencoba yang ada di sini, kalian bakal tahu nanti di kerjaan aslinya, oh butuh yang seperti ini, oh CSS bisa, oke, bisa dilakukan. Ketika kalian melihat kondisi, oh saya udah nyoba CSS tapi yang ini nggak mungkin nih, nah, kita udah tahu duluan bahwa CSS nggak mampu melakukan itu. Kemudian di sini versi shorthand propertinya, misalkan di sini square, inside, URL, kemudian file yang akan kita masukkan, versi shorthandnya. Bisa juga styling list dengan color. Nah, bisa seperti ini. Jadi dengan CSS ini sebenarnya lebih ke imajinasi kalian aja nantinya. Bagaimana kalian bisa membuat tampilan yang menarik untuk dilihat. Jadi bagi yang tertarik mendesain tampilan web terutama, itu bisa dibilang CSS ini adalah makanan utama kalian nantinya. Oke, kita lanjut CSS table. Untuk table, nah ini kita bisa membuat tampilannya seperti ini. Nah, pertama mungkin kita bermain dengan table border di sini. Kita lihat di sini ada table, kemudian ada TH dan TD-nya. Jadi ketika kita memberikan border, misalkan 1 pixel solid warna black, itu tampilannya seperti ini. Jadi di tabelnya yang garis paling luar itu adalah border di tabelnya, sedangkan garis-garis yang border yang di sini adalah border dari TH dan TD-nya. Nah, untuk menghilangkan efek double seperti ini, kelihatan double ya garisnya, itu untuk menghilangkannya kita bisa menggunakan properti border collapse. Jadi kita cukup menulisnya di tabelnya ini, border collapse dengan nilai collapse. Untuk optionnya apa aja bisa dicek di dokumentasinya, di MDN lebih lengkap. Nah, kemudian ketika kita ingin tampilan table kita seperti ini, nah ini berarti kita cukup memberikan border di tabelnya saja. Jadi kita lihat ya, TH atau TD-nya, ini TH, ini juga bagian dari TH, ini TD, ini TH, ini TD. Itu nggak perlu dikasih border jika kita ingin tampilannya seperti ini. Jadi kalau ingin seperti ini cukup memberi border di tabelnya saja. Kemudian juga kita bisa mengatur lebar dan tinggi dari table. Misalkan width 100%. 100% itu berarti 100% dari layar. Misalkan di sini saya kecilkan, nah bakal ngikut. Tutup saja. Kemudian tingginya juga bisa diatur. Misalkan TH di sini, table head, itu bisa kita atur misalkan tingginya 50 pixel. Atau pengen lebih tinggi, misalkan yang TH-nya ini bisa kita atur misalkan 500. Ini contoh aja. Nah, ini terlalu ekstrim contohnya. Nah, itu bisa kita atur dengan width dan high di elemen yang ingin kita berikan efek ini. Nah, kemudian kembali ke contoh sebelumnya, ketika tingginya ini tinggi sekali, ya ketika tinggi sekali, itu kita bisa mengatur yang seperti yang sebelumnya pernah kita bahas, mana tadi ya, text align.
Ya, text align ini ya ini left, left, center, atau right. Tapi juga kita bisa menggunakan vertical alignment di sini. Vertical align, misalkan di TH-nya vertical align dengan nilai top. Nah, defaultnya itu adalah center. Maaf, defaultnya itu adalah middle. Jadi top, middle, bottom. Defaultnya itu adalah middle, tapi kita bisa mengubah misalkan top. Nah, dia bakal ke atas. Bottom, dia akan di bawah. Nah, kalau misalkan center, di tengah-tengah. Ups, kita menggunakan middle. Kalau yang vertical align ya. Karena untuk middle ini saya suka ketukar dengan center. Jadi kalau untuk vertical align, ingat tengah-tengahnya itu middle. Kemudian kita juga bisa mengatur table padding. Jadi biar sebagai contoh di sini yang sebelumnya kita tutup saja. Nah, table padding di sini jika kita tidak berikan, ini akan terlalu mepet. Tapi kalau memang ingin tampilannya seperti ini, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau pengen ada padding di table head dan TD-nya itu bisa memberikan seperti ini. Padding 15 pixel. Ingat, ketika hanya satu value, berarti itu memberikan padding di semua sisi. Nah, seperti itu. Atau mungkin kita hanya ingin memberikan padding di kiri dan kanan, sedangkan atas bawah enggak, berarti kita gunakan dua value. Misalkan atas bawah enggak, berarti 0 pixel. Kalau kanan kiri 15 pixel, bisa seperti ini. Yang padding sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Jika agak miss di sini, mungkin materi sebelumnya bisa dilihat ulang. Atau bisa langsung di sini, cek aja langsung. Padding gimana sih? Nah, kalau yang ini cara penulisan dua value itu maksudnya gimana, satu value gimana, 4 value gimana. Oke, itu table. Nah, di sini juga bisa menggunakan horizontal dividers. Nah, horizontal dividers ini seperti idenya simple sih. Kita memberikan border di bawah dari TH atau TD. Jadi bisa kita lihat di sini, kita memberikan border bottom 1 pixel solid dengan warna ini. Hasilnya seperti ini. Nah, terus kita juga bisa bermain-main dengan pseudo class hover. Misalkan di tabel row-nya kita memberikan pseudo class hover. Jadi artinya ini ketika table row ini di hover, kita memberikan background color warnanya seperti ini. Nah, efeknya ya seperti ini. Seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan efek strip tables. Nah, di sini nih kita bisa menggunakan pseudo class and child yang even. Jadi di sini maksudnya kita cari yang child-nya itu yang genap. Jadi yang 1, 2. Nah, genap 3, 4. Nah, yang genap di sini, yang table row yang nilainya genap itu kita berikan background color warna ini misalkan. Bisa juga kita ubah event ini jadi odd. Odd itu yang ganjil. Kita coba aja. Nah, kalau yang ganjil itu berarti sebaliknya. Yang ganjil itu kita beri efek seperti ini. Nah, mungkin kita juga pengen nih tampilannya untuk tabel headernya, TH-nya itu kita kasih penjelas lah biar kontras. Kita berikan warna background misalkan warna ini, ya kita lihat warna hijau gitu ya. Hijau dengan nilai yang seperti ini dan juga warna teks white bisa seperti ini. Nah, di sini tambahan ya, kita bisa membuat responsive table. Nanti akan kita bahas tentang overflow ya. Di sini contoh aja overflow X, overflow terhadap sumbu X di set sebagai auto. Jadi kalau tabelnya itu udah sangat panjang,
Jadi akan ada scroll di sini. Ini efek dari di sini overflow X auto di sini. Jika kita hilangkan, ini style secara inline ini ya. Kita jalankan, nah efeknya itu bakal jadi seperti ini. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Ketika kita tambahkan, nah hanya di tabelnya saja yang memiliki scroll, bukan page-nya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita bermain-main. Jadi dengan Web3 School ini sebenarnya bisa jadi tempat awal buat pemula sih sebenarnya. Saya awal belajar web juga diajarkan dengan Web3 School ini. Sedangkan kalau kalian udah lebih mahir, butuh yang lebih spesifik, MDN itu adalah dokumentasi yang paling the best lah. Oke, itu seputar table. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, CSS display. Nah, ini agak sedikit penting ya, bukan agak sedikit penting, ini penting lah. Ini konsep yang perlu kalian ingat. Jadi, setiap elemen itu punya nilai display default. Sebelumnya pernah kita bahas ya di HTML. Ada yang dinamakan block level element dan juga inline element. Nah, ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh tentang bagaimana caranya kita akan merias elemen tersebut. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, ada juga yang dinamakan display none. Display none di sini. Jadi di sini membuat tampilannya tidak terlihat. Nah, kita coba saja. Nah, misalkan di list item. List item itu, jika kita tidak tulis ya, defaultnya itu adalah block level element. Dia bakal turun ke bawah ya. Kita lihat di sini, list itemnya itu bakal turun ke bawah. Tetapi kita bisa merubahnya menjadi inline dengan cara seperti ini. Jadi yang default value itu, value-nya bisa kita ubah. Jadi seperti display-nya sebelumnya itu block, kita ubah jadi inline. Nah, ini artinya list item di sini sekarang sifatnya adalah sebagai inline level element. Inline element. Kemudian, ya ini display block, misalkan span. Span ini defaultnya adalah inline, kita bisa membuat block. Nah, di sini ada yang dinamakan display none atau visibility hidden. Jadi kita bisa menghilangkan tampilan, tapi kita lihat aja perbedaannya. Di sini ada yang dengan display none, ketika kita remove, nah dia beneran hilang. Tapi kalau yang visibility hidden, kalau kita hide, dia masih ada di sini sebenarnya elemennya, masih ada di sini, tetapi dia tidak tampil. Itu visibility, property visibility yang kita set dengan value hidden. Jadi di situ perbedaannya. Jadi kita bisa menghilangkan tampilan elemen dari browser dengan menggunakan display none. Kalau display none ini berarti sama sekali hilang, sama sekali tidak ditampilkan, benar-benar hilang. Kalau yang hidden ini ada, tapi disembunyikan. Lihat nih, space-nya masih dialokasikan ke elemen tersebut. Kalau di sini juga display none, maka yang ini nanti geser ke kiri. Seperti itu. Display none, visibility hidden. Nah, jadi konsep ini yang perlu diingat. Seperti halnya nanti yang tadi ya, text align itu berlaku di block level element. Kalau inline dia tidak berlaku text align. Seperti itu. Jadi terkadang ada beberapa efek yang hanya berlaku untuk elemen-elemen dengan properti tertentu. Seperti halnya contohnya yang tadi. Oke.
Kemudian CSS position. Nah, ini juga penting. Kita masuk, ini max width kita udah ya. Minggu lalu. Atau bagi yang lupa bisa coba saja di sini. Nah, kita masuk ke position property. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, setiap elemen itu punya default position static. Jadi default seluruh elemen yang ada itu posisinya adalah static. Nah, di sini kita bisa merubahnya dengan beberapa value. Di sini ada yang lain ya, relative, fixed, absolute, dan sticky. Nah, kita coba saja position relatif. Position relatif ini adalah posisi yang relatif terhadap normal posisinya, posisi normalnya. Nah, untuk position di sini saya lebih tertarik menggunakan MDN. Position MDN, ya CSS MDN, biar lebih spesifik. Nah, di sini. Di sini teman-teman bisa lihat nih, defaultnya itu adalah static. Nah, ketika kita ingin mengatur top, left, bottom, right, nah itu kita nggak bisa memberikan properti top, left, bottom, right itu ke position yang static. Jadi kalau static itu posisi top, left, button right-nya itu nggak bisa diubah. Tapi kalau relatif itu bisa. Jadi di sini, nah kita lihat di sini. Jadi di sini fungsi position ini kita bisa merubah posisi dari elemen, yaitu dengan menggunakan dengan menggunakan properti top, left, bahkan mungkin nanti ada yang right, bottom. Ini contohnya di sini saya tambahkan top sama left. Di sini nggak ada efeknya, nggak ngaruh. Nah, kalau di sini dia ngaruh di relatif. Jadi posisi awal dia relatif terhadap posisi awalnya. Posisi awalnya itu ada di sini. Jadi ketika top 40 berarti dia geser dari atas sebanyak 40 pixel. Yaitu kalau geser dari atas itu berarti turunnya ke bawah ya. Kemudian left 40 pixel berarti geser dari kiri. Left ini geser dari kiri sebanyak 40 pixel. Jadi harusnya di sini dia geser ke sini sehingga posisinya jadi di sini. Nah, gimana kalau misalkan ini kita balikin jadi static? Kita lihat, balikin jadi static. Nah, dia nggak berefek di sini. Jadi akan berefek jika posisinya itu bukan static. Jadi kalau default dia posisi dari elemen itu adalah static. Tapi kalau kita ingin merubah posisinya, kita bisa menggunakan position, kita ubah dulu jadi misalkan relatif. Kalau relatif ini, relatif terhadap posisi awalnya. Jadi kalau di sini tadi, seperti yang saya bilang, posisi awalnya di sini. Nah, nilai top dan left dan segala macam ini nanti relatif ke posisi awalnya. Kemudian ada yang dinamakan position absolute, kita lihat di sini. Nah, position absolute ini seolah-olah dia tidak mempunyai posisi awalnya. Harusnya kan kalau ditulis di sini, dia harusnya menempati posisi ini. Tapi karena kita set absolute, dia akan dihilangkan dari posisi sebelumnya. Nah, dia akan relatif terhadap posisi induknya. Misalkan di sini posisi induknya ada di sini. Posisi induknya ada di sini, maka dia relatif terhadap yang di sini. Kalau misalkan kita hilangkan di sini, misalkan kita jadi 0 pixel, kita lihat. Jadi 0 pixel, dia bakal kemana? Nah, itulah posisi induknya. Dia bakal berada di sini. Dia relatif terhadap posisi induknya. Jadi ingat, induknya itu harus yang nantinya positionnya bukan static. Dia bakal cari yang posisi induknya yang bukan static, yang terdekat. Nah, kita lihat. Nah, kemudian kita bisa menggunakan position sticky. Kita lihat, sticky tetap di sini. Nah, top 20 pixel di sini, dia akan relatif terhadap mode ketika kita men-scroll. Kita lihat di sini ya. Nah, ketika kita scroll udah paling mentok, dia bakal stick terhadap posisi ketika kita nge-scroll. Jadi 20 pixel ini berdasarkan si ini tadi. Nah ini dari atas ke bawah ini 20 pixel di sini.
Jadi sticky itu bisa membuat efek seperti ini. Sedangkan absolute itu seperti ini. Jadi seolah-olah dia hilang dari posisi asalnya. Ketika kita ingin posisi asalnya itu tetap ada, agar elemen selanjutnya itu tidak menempati di sini, kita menggunakan relatif. Tapi ketika kita ingin benar-benar memisahkannya dari posisi asalnya, agar elemen selanjutnya itu berada di sini, maka kita bisa menggunakan absolute. Nah, di situ beberapa value yang bisa kita gunakan. Kemudian ada lagi istilahnya overflow. Overflow itu kalau kita artikan itu artinya meluap. Nah, di sini. Meluap, melimpah, banjir. Nah, itu kondisi ini ketika konten yang ada seperti ini ya, kontennya banyak, konten yang ada lebih banyak daripada wadahnya. Wadahnya misalkan elemen yang ini, wadahnya itu cuman sebesar ini, tapi kontennya itu banyak. Nah, itu terjadi case untuk overflow. Jadi overflow ini bisa kita tangani dengan beberapa value di sini. Bisa visible, bisa hidden, bisa scroll, bisa auto. Nah, kalau kita set sebagai visible, maka kontennya akan ditampilkan walaupun kita sebut wadahnya ya, kontainernya itu lebih kecil, jadi kayak meluap lah, tumpah gitu. Kalau dia hidden, maka kontennya tidak tampil, jadi ketutup. Nah, kita bisa menggunakan cara ini, overflow kita set scroll, agar kontennya bisa dilihat dengan cara memunculkan scroll bar di sini. Nah, atau bisa juga dengan auto. Bedanya auto itu seperti ini. Defaultnya ketika di sini kita atur high-nya misalkan 100 pixel. Nah, ketika teksnya itu tidak meluap, dia tidak memunculkan scroll bar di sini. Nah, ini bedanya hanya di sini. Nah, tapi kalau kontennya itu banyak, melimpah, baru dimunculkan. Jadi otomatis gitu. Kalau dia nggak butuh, jangan ditampilkan scrollnya. Kalau dia butuh, baru ditampilkan. Nah, itu bedanya dengan scroll. Kalau scroll, dia bakal munculin terus. Misalkan 200 pixel di sini. Nah, di sini kan kontennya lebih sedikit daripada kontainernya ya. Kita set sebagai scroll misalkan. Jadi kalau scroll di sini bakal terus muncul walaupun mungkin kontennya udah cukup gitu. Jadi wadahnya udah cukup untuk menampung kontennya. Perbedaannya di situ. Kemudian kita juga bisa mengatur spesifik di overflow X dan juga overflow Y. Ini kalau kita lihat seperti yang table yang tadi. Nah, di sini menggunakan overflow X, kita set sebagai auto. Overflow X itu yang memunculkan scroll di garis X, sedangkan yang Y itu scroll bar yang di sini. Itu bisa kita atur spesifik seperti itu. Jadi bisa kita set misalkan yang overflow X-nya itu hidden, yang overflow Y-nya itu scroll. Bisa jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut ke float. Oke, kali ini kita membahas tentang CSS float. Untuk float di sini, itu kalau kita perhatikan artinya adalah mengapung atau mengambang float. Jadi di sini kita bisa menggunakan properti float right misalkan. Nah, di sini kita coba saja biar lebih ngerti. Nah, di sini kalau kita lihat di elemennya, di sini ada paragraf yang di atas, kemudian ada paragraf selanjutnya. Nah, di sini paragraf yang selanjutnya itu di dalamnya terdapat image, kemudian setelahnya terdapat teks. Perhatiin ya. Nah, ketika kita memberikan efek float
di posisi kanan, tampilannya jadi seperti ini. Nah, gambarnya ada di kanan. Kalau kita misalkan di sini kita hapus ya. Ini adalah penampakan aslinya seperti ini. Kita lihat image ini muncul di awal, ya, muncul di awal di sini. Kemudian ketika kita memberikan efek float, dia akan berpindah, mengambang di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, ini kalau kita misalkan bikin artikel, kemudian kita ingin menambahkan gambar, nah biasanya kita bisa menggunakan float di sini. Gambar di kanan kita tulis seperti ini, float right. Kalau misalkan gambarnya di kiri atau suatu elemen kita float di kiri, itu akan jadi seperti ini. Nah, di sini teksnya seperti itu. Itu adalah efek dari float. Di sini float left. Nah, di sini ketika no float. No float itu none. Nah, seperti ini. None. Kita coba yang di sini, ya sama. Jadi defaultnya itu adalah none. Default dari float adalah none. Oke, kemudian di sini ada yang disebut dengan clear. Clear fix. Jadi apa gunanya clear di sini? Jadi bisa kita langsung coba saja. Misalkan di sini kita punya dua elemen, dua contoh ya, di sini without clear dan sini with clear dengan clear property. Satu lagi tanpa clear property, kita lihat di sini. Di sini terdapat H2 dan juga terdapat div1 dan div2. Kemudian setelahnya di sini ada yang ini with clear ini ya, ada div3 dan div4. Kita lihat misalkan di div1 dan di div3 kita memiliki, ya kalau kita perhatikan di sini memiliki properti yang sama. Left, floatnya left, width 100, high 50, margin 10, border sama. Nah, contoh seperti ini bisa kita tulis biar lebih, karena sama kita bisa menggrup seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama aja. Oke, yang sama ini kita samain. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya di sini ada di div2 dan div4. Div2 di sini tanpa clear, sedangkan div4 di sini menggunakan clear. Kita lihat bedanya. Ketika tanpa clear, nah kita lihat di sini, sebelumnya kita sudah setting bahwa si div1 ini posisinya float di sebelah kiri. Maka tampilannya muncul di sebelah kiri di sini. Kemudian konten yang selanjutnya itu ada di sebelah kanan. Nah, tanpa clear, tampilannya adalah seperti ini. Jadi karena kita menggunakan float, maka div ini ada di sini, kemudian konten yang selanjutnya ada di sebelah kanannya. Nah, jadi ketika kita menggunakan float, tapi kita ingin konten setelahnya itu berada di bawah, kita bisa menambahkan clear di sini. Jadi clear left. Nah, misalkan di sini floatnya kita bikin right, coba aja. Kita run. Nah, right. Kemudian clearnya kalau kita ingin menurunkan teksnya, kita harus clear di right. Jadi ini bergantung, kita ingin clear di mana. Jadi karena floatnya ada di kanan, kita juga clearnya harus ada di kanan, agar konten di sini turun ke bawah. Seperti itu. Kemudian ada lagi kondisi seperti ini.
Kita coba saja. Jadi kondisi awalnya seperti ini. Nah, gambarnya float kita lihat di sini. Image 1 ini float di kanan, float di right. Tapi karena konten sebelumnya itu lebih kecil, ya lebih rendah tingginya, maka hasilnya seperti ini. Nah, mungkin yang kita inginkan itu adalah kontennya juga berada di dalam konten si div yang ini tadi, yang div yang kita berikan border ini. Jadi karena kita ingin di dalam, maka kita bisa menambahkan overflow auto di sini. Sebelumnya kita sudah pernah ya mendengar overflow. Nah, di sini kita bisa menambahkan properti overflow auto biar tampilannya seperti ini. Jadi terkesan lebih rapi. Nah, di sini terkadang istilahnya adalah clear fix, dijadikan suatu kelas. Jadi dibikinlah dot ya, tanda dot ini sebagai kelas clear fix, kita berikan ke elemen yang ingin kita style. Nah, di sini kalau kita perhatikan clear fix ini berada di div-nya. Jadi kita memberikan clear fix itu, memberikan overflow auto itu di div-nya yang ini, agar efeknya bisa lebih rapi. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga contoh clear fix after. Jadi after, ingat titik 2 di sini, titik 2-nya ada 2, double colon mungkin ya. Double colon di sini adalah suatu pseudo elemen yang sudah pernah kita bahas. Nah, jadi ya, ini dengan penggunaan teknik seperti ini adalah contoh lain yang membuat efek dari gambar ini berada di dalam div-nya. Nah, jadi ketika kita membuat suatu elemen itu float, baik itu di kiri atau di kanan, itu seolah-olah dia mengambang dan berada bukan di posisinya. Sehingga elemen yang lain itu akan naik ke atas misalkan. Seharusnya kan text lorem ini adanya di bawah. Kita lihat di sini. Adanya di setelahnya. Tetapi dia naik ke atas karena ini meninggalkan posisi aslinya. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan contoh yang seperti ini, jika kita baca, ini semacam new modern clear fix hack. Jadi semacam trik lah yang bisa kita gunakan untuk membuat efek yang seperti ini. Oke ya. Nah, lalu dengan float ini kita juga sebenarnya bisa membuat melayout desain tampilan kita. Salah satunya nanti kita bisa mengkombinasikan dengan box sizing yang ada di sini. Properti box sizing kita ubah menjadi border box. Nah, properti box sizing ini mengizinkan kita untuk mengincludekan padding dan border ke dalam box total width. Nah, jadi total width itu bisa dibilang sebagai konten ya. Kalau sebelumnya width itu adalah kontennya saja. Tetapi ketika kita men-set box sizing sama dengan border box, itu width itu sudah include dengan padding dan border. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa dibahas lebih lanjut di bagian CSS box sizing chapter. Di bagian sini. Mungkin bisa kalian mampir ke sini, tapi kita tidak akan membahas jauh tentang itu. Tapi di sini kita bisa coba. Nah, coba yang ini tadi, kita bisa misalkan di sini ya, asterisk.
Berarti seluruh elemen kita bikin box sizing sama dengan border box. Jadi ini biar width-nya itu lebih presisi. Jadi ketika kita set width-nya 33,33%, artinya ketika kita bikin di sini ada 3 div, ya kita perhatikan ada div pertama, div kedua, dan div ketiga, itu kita set width-nya itu 33,3%. Jadi presisi. Nilainya seperti ini karena dia tidak memikirkan padding dan bordernya. Nah, ini sebenarnya jika kita hapus yang ini, kita jalankan. Nah, ini 33% ini baru untuk si kontennya saja, konten yang ada di dalam. Kecuali padding yang ada di sini kita hapus. Nah, ini akan kembali. Jadi muat lagi. Nah, ketika kita ingin padding dan border itu include, istilahnya ketika kita mendefinisikan width ini udah termasuk paddingnya dan bordernya juga, kita bisa menggunakan box sizing dengan value border box ini. Nah, kita lihat di sini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini misalkan kita ingin menampilkan gambar side by side. Bisa seperti ini. Kita coba aja. Jadi di sini ada 3 gambar. Nah, jadi terdapat 3 div di mana masing-masing div itu punya gambar di sini. Kita lihat. Nah, kita bisa set sama width-nya 33%, berarti satu konten ini dia width-nya itu 33,3%. Walaupun kalau kita lihat satu konten 33,33%, dan ini juga berarti ada 99,99%, maka ketika ditambahkan padding 5 pixel di sini, ini harusnya, kalau yang normal ya, ini harusnya turun ke bawah. Kita lihat. Karena nggak cukup. Lewat dari 100%. Jadi ketika lewat dari 100%, dia turun ke bawah. Nah, dengan float ini, nah kita lihat di sini, dengan float ini, yang seharusnya seperti ini ya, gambar. Karena kenapa gambarnya ada di bawah, sedangkan gambar itu adalah inline? Karena di sini kita lihat, kita menaruh gambarnya di div element. Jadi div itu adalah block level element, sehingga di sini seolah-olah ada div di sini. Tapi yang kita inginkan gambarnya ini ngefloat. Di sini kita lihat divnya ini ngefloat. Kita ingin ngefloat biar dia kita set misalkan float di left. Ini konten pertama 2 3. Jadi yang pertama ini float di karena left, dia di kiri. Nah, konten yang selanjutnya ikutan float, tapi karena di kiri udah ada yang ngefloat, dia ngefloat di ke kanannya, sebelah kanan. Nah, kemudian dilanjutkan yang di sini. Yang di sini dia ngefloat di sebelah sini jadinya. Jadi mengisi. Nah, karena di sini tidak cukup, kalau dengan float ini maka dia turun ke bawah secara otomatis. Nah, di sini memang kita men-setnya itu ada padding. Ketika padding ini kita hapus, maka ini harusnya kembali ke sini. Kita lihat aja. Tuh. Karena muat. Width-nya jadi 99,99% masih masuk. Nah, ketika kita jadi ini karena di sini kita pakai persen, maka dia menyesuaikan sama ukuran layarnya. Nih, ukuran layar itu yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi clear. Nah, kita masuk ke CSS inline block. Jadi untuk inline block di sini, jadi sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa tiap elemen itu pasti mempunyai nilai display default. Nah, nilai display default ini sebelumnya kita berbicara tentang inline dan juga block level. Dan juga ada satu lagi none yang tampilannya itu tidak dimunculkan.
none. Nah, di sini kita juga punya yang dinamakan inline block. Nah, sebenarnya salah satu contoh inline block ini, image itu adalah default value-nya itu adalah default value dari display-nya itu adalah inline block. Kita perhatikan di sini CSS default value browser misalkan. Jadi di tiap browser itu udah punya default value-nya. Kita bisa ngecek di sini image. Kita cek image HI. Nah, di sini image. Nah, display-nya itu adalah inline block. Nah, apa itu inline block? Sederhananya kita langsung lihat contoh saja. Nah, jika inline, dia seperti ini. Dia inline. Ketika ada konten selanjutnya itu berada di kanan. Sedangkan kalau block, dia tipikalnya itu turun ke bawah. Seharusnya dia berada di kanan, tapi karena tipenya block, dia turun ke bawah buat line baru. Di sini di block untuk dirinya. Kemudian yang kedua juga. Nah, kalau inline block, dia seperti menggabungkan. Jadi inline duluan, tetap inline. Jadi dia melanjutkan dari konten sebelumnya. Jadi di kanannya, kemudian di kanan, tapi karena dia juga mewarisi sifat block, jadi high-nya di sini, tingginya di sini juga mempengaruhi konten yang selanjutnya. Jadi jika konten setelahnya itu adalah ini, maka yang selanjutnya itu ikut turun, menyesuaikan lebar atau tinggi dari yang kuning ini, blok kuning ini. Sederhananya seperti itu perbedaannya. Nah, di situ inline block. Kemudian align, CSS align. Untuk align, kita bisa mengatur horizontal dan vertical align. Misalkan salah satu contohnya, kita bisa menggunakan margin auto. Ini untuk mensenterkan. Nah, kita coba di sini. Kita lihat di sini, kita fokus ke div-nya ya. Div-nya di sini punya konten paragraf di sini. Paragraf yang di sini. Nah, div-nya ini kita ingin berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita perhatikan ketika margin autonya ini tidak kita buat, tidak kita tambahkan, posisinya itu akan seperti ini. Nah, di sini kenapa tidak full? Karena kita men-set width-nya itu 60%. Seharusnya defaultnya ketika width-nya tidak di-set, width-nya itu adalah 100%. Karena tipikal dari div adalah block level. Dia ngeblok sampai dari kiri sampai ke kanan. Nah, tetapi karena kita tambahkan width 60%, maka lebarnya menyesuaikan. Jadi, menyesuaikan 60% dari layarnya. Nah, di sini kita ingin dia berada di center. Kita ingin dia berada di center, berarti kita bisa memberikan margin. Margin yang seimbang antara kiri dan kanan. Atas dan bawah misalkan. Tapi di sini karena block level, kita bisa menulisnya seperti ini. Margin auto. Nah, jadi dia geser ke sini. Nah, auto di sini berarti dia auto atas, bawah, kanan, kiri. Tapi kalau untuk kondisinya kita ingin spesifik auto kanan dan kiri saja, berarti kita bisa menulis atas bawahnya kosong, kanan kirinya auto. Bisa seperti ini, sama aja. Nah, kemudian kita bisa juga mensenterkan teks yang ada di div misalkan. Nah, jadi untuk mensenterkan teks yang ada di div, sebelumnya kita sudah pernah menggunakan text align dengan value center. Jika kita menggunakan
left dia bakal di kiri teksnya, right di kanan. Seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan justify. Ini seperti yang ada di Word misalkan, ketika kita memiliki teks yang panjang, dia akan menyesuaikan. Misalkan di sini, oh iya, white space yang ada di sini itu tidak mempengaruhi. Kita lihat di sini. Nah, bedanya misalkan left, dia akan seperti biasa, tapi di sini kalau justify, dia membuat teks yang ada di sini seolah-olah kayak di stretch agar berakhir di paling kanan di sini, biar terlihat lebih rapi biasanya. Nah, jadi seolah-olah full. Jadi kalau misalkan ada banyak teks, terlihatnya lebih rapi. Nah, jadi diakhiri selalu di sini. Diawali di sini, diakhiri di sini. Kemudian kita juga bisa men-center suatu image. Nah, untuk membuat image menjadi center, kita bisa mengubah nilai display-nya menjadi block. Jadi ketika display-nya adalah block, dia bisa ibaratkan seperti contoh sebelumnya, div yang tadi. Kita bisa membuat margin left dan right-nya auto. Bisa seperti yang tadi atau spesifik di sini, margin left auto, margin right auto. Akhirnya image-nya berada di tengah di sini. Hasilnya ya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan left and right align. Jadi kita bisa menggunakan right dan left. Tapi ingat, default suatu elemen itu positionnya itu adalah static. Ketika kita ingin bermain-main, kita harus mengubah nilai positionnya. Nah, di sini sebagai contoh nilainya adalah absolute. Positionnya absolute, dia seolah-olah meninggalkan posisi awalnya. Jadi posisi yang seharusnya dia tempati itu dimiliki oleh elemen yang selanjutnya. Nah, berbeda dengan misalkan relatif di sini. Coba contoh aja. Nah, di sini absolute. Jadi kita karena absolute, kita bisa dia absolute terhadap posisi induknya. Nah, ketika kita set, nah ini absolute kalau kita tidak men-set nilai suatu nilai antara right top atau bottom atau left, kita lihat ya, dia nggak berefek di sini. Jadi paling nggak harus ada yang di set, misalkan right atau left. Kalau left berarti dia posisinya left terhadap posisinya. Nah, di sini right 0 pixel. Nah, right 0 pixel. Seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan left and right-nya menggunakan float. Seperti yang tadi. Kita menggunakan float misalkan right, berarti dia di posisi right. Atau float left, berarti dia di posisi left. Posisi kiri. Jadi di sini kalau kita perhatikan, di sini kita memberikan di div ya. Misalkan di sini ada div yang kedua. Posisinya itu left misalkan. Yang ini ini left. Kita beri kelas left, ini right. Nah, misalkan di sini kita tambahkan ada yang left. Nah, ini kita kembalikan right, ini left, kita run. Nah, jadinya seperti ini. Kita lihat di sini. Jadi floating itu tadi kan posisinya pas ya. Ketika posisinya itu tidak cukup, misalkan di sini kita sudah men-setting lebarnya 300 pixel, di sini juga lebarnya 300 pixel. Nah, yang satu float di kiri, yang satu float di kanan.
ketika digabungin tetapi, nah ini masih masuk ya, ketika lebih kecil dari, oh ya ini juga lihat di sini ada padding 10, berarti di sini butuh 320, di sini juga butuh 320. Dan juga dilihat di sini ada border. Jadi kalau lebar, kalau total keseluruhan itu yang ini, div yang ini itu adalah 300 ditambah 20 ditambah 6. 326. Juga sama ini 326. Jadi ketika 326 ditambah 326 berarti 652. Kita lihat di 652. Ya, 652, tapi di sini kita lihat sebenarnya jika kita punya margin atau padding default dari browser. Biasanya kalau kita hilangin itu biasanya seperti ini, bisa seperti ini. Margin set 0 pixel misalkan, padding 0 pixel. Nah, ini kita menghilangkan defaultnya. Nah, kita lihat tadi 652. Ups. Kita lihat di sini ya 652. Kayaknya nggak bisa spesifik. Nah, ketika skornya masih 652 ya, total di sini sama yang di sini 652, lebar size-nya juga 652 di sini. Maka masih masuk. Ketika lebarnya itu lebih dari 652, lebih dari totalnya ini, maka salah satunya akan turun, yaitu elemen yang di bawahnya akan turun. Misalkan di sini elemen yang di bawahnya adalah elemen right. Dia akan turun ke bawah. Tuh. Jadi itu adalah efek dari float. Misalkan ini kita balik, yang di sini right, yang atas itu right, yang di sini left, maka yang turun adalah yang sebaliknya. Jadi yang akhir akan turun ke bawah karena space-nya nggak cukup. Jadi batasnya di 652 di sini. Seperti itu. Ini sebelumnya sudah clear fix ini. Kemudian ini center vertical dengan menggunakan padding. Jadi misalkan di sini suatu div kita berikan padding top bottom. Kalau ada dua value, berarti value pertama itu top bottom. Jadi kalau saya cara bacanya 70 0. Jadi top bottom di sini. Kalau ada 3, 70 0, misalkan 70 0 30 0. Jadi kalau 3 value berarti value yang pertama di atas, yang kedua itu kanan kiri, yang ketiga itu bawah. Kalau value-nya ada 4 berarti 1-1 searah jarum jam. 1 2 3 4. Kalau hanya 1 berarti semua sisi. Seperti itu. Kemudian ya di sini ada berbagai cara, bisa dicoba saja. Nah, di sini ada Flexbox. Minggu depan kita akan membahas tentang Flexbox dan grid untuk melayout suatu tampilan. Oke, terakhir. Oh, belum. Di sini ada opacity dan transparency. Kombinator udah, ini udah. Kita masuk ke opacity atau transparency. Kita bisa juga membuat efek transparan seperti ini dengan properti opacity. Misalkan suatu gambar kita ingin efek transparan sebesar 0,2. Jadi kalau 1 itu tampil, defaultnya itu adalah 1, jelas ya. Kalau 0 itu tidak. Kita lihat saja. Misalkan opacity kita set sebagai 0. Ya seolah-olah
hidden. Opacity 0. Kita balikan, jadi nilai minimal itu 0, nilai maksimal itu 1. 1 itu tampil. Kita bisa menggunakan properti opacity. Nah, ini bisa kita kolaborasikan dengan gambar ketika di hover. Jadi image ketika di hover, ingat menggunakan pseudo class hover, kita bisa membuat seperti ini. Jadi ketika belum diarahkan itu defaultnya adalah 0,5 opacity-nya, artinya ya seperti ini. Ketika dia di hover, diarahkan, dia tampil jelas. Nah, kita bisa bermain-main seperti itu. Di sini contohnya, nah di sini ketika kita membuat menggunakan opacity, kita lihat ya. Ketika kita menggunakan opacity, konten yang ada di dalam itu ikut tersamarkan juga. Kita perhatikan di sini. Jadi dengan menggunakan properti opacity ini, konten yang ada di dalam, yaitu teks yang ada di sini. Misalkan di sini kita lihat, kita punya div, kemudian di dalamnya ada paragraf. Nah, konten yang ada di dalam itu ikut tersamarkan. Nah, caranya agar seperti ini, nah kalau kita lihat di sini, konten yang ada di dalamnya itu tidak tersamarkan. Kita bisa menggunakan RGBA, value RGBA di sini. Biasanya di set untuk background-nya. Jadi kita bisa men-set background-nya itu dengan ya ini bisa kita bilang fungsi RGBA di sini. Kita masukkan kuantitas warna red di sini, sebelah kiri ini red, tengah ini green, di sini blue. A ini adalah alfanya, yaitu nilai transparannya, alfanya. 0,3 berarti seperti ini. Kalau 1 itu tampak. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini di sini dengan opacity kontennya tersamarkan, tapi dengan menggunakan RGBA value, konten di sini masih terlihat jelas. Seperti itu. Nah, cara penulisannya seperti ini. Menggunakan RGBA di sini. Nah, 0,1 itu 10%. Nah, yang tampak jelas itu 1, seperti yang tadi. Minimum itu 0 dan maksimum itu 1. Minimum 0 itu berarti tidak tampak atau transparan. Kalau yang 1 itu tampak jelas. Nah, ini bisa kita bikin seperti ini. Teks di transparan box. Misalkan background-nya adalah gambar, kemudian kita berikan box yang transparan, kemudian di dalamnya ada teks. Bisa dibikin seperti itu. Nah, di sini juga terdapat beberapa exercise, mungkin kalian bisa melatih diri kalian, karena ya yang bakal diperlukan itu adalah latihan yang banyak sih emang. Jadi ketika hanya teori saja tanpa dipraktek juga susah sih. Jadi di sini ada beberapa, misalkan tiap-tiap bagian di sini ada exercise-nya, bisa dikerjakan. Dilatih kemampuan kalian. Seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan saja. Atribut selektor. Nah, di sini ada satu bagian dari selektor yang belum kita bahas. Sebelumnya kita sudah bahas yang basic, kemudian ada yang dinamakan grouping, ada juga yang combinator, ada yang pseudo class, ada juga pseudo element. Nah, di sini yang terakhir nih, atribut selektor. Jadi untuk atribut selektor di sini, di sini kita skip dulu. Nah, atribut selektor di sini. Jadi kita bisa men-select suatu atribut yang spesifik. Misalkan di sini kita ingin mencari elemen anchor dengan
properti atau dengan atribut, ya kalau di HTML kita sebut sebagai atribut, kalau di CSS kita sebut dengan properti. Jadi di HTML itu ingat ya punya atribut, misalkan atribut target, nilainya blank di sini. Nah, kita bisa menspesifikkan elemen dengan atribut target sama dengan underscore blank ini dengan suatu properti CSS tertentu. Nah, kita bisa menggunakan sama dengan di sini, artinya atributnya itu harus spesifik sama dengan value yang ada di sini. Atau di sini juga ada opsinya kita bisa menggunakan tanda ini biasa disebut sebagai tilde. Tanda tilde di sini bisa digunakan untuk memilih atribut yang memiliki specific word di sini. Misalkan cari yang title-nya itu ada flower-nya. Contoh saja di sini. Jadi di sini ada title-nya ada clematis flower, ada tree. Jadi di sini dia mencari yang ada kata flower-nya. Kita lihat di sini ada kata flower, di sini ada flower. Berarti dua gambar ini yang diberikan efek dari properti ini. Nah, ini menggunakan tilde. Jadi kalau sebelumnya hanya sama dengan, di sini ada tilde sama dengan. Kemudian di sini ada dengan tanda seperti ini. Ini biasa disebut dengan tanda pipe. Pipe sama dengan. Jadi dengan tanda ini kita bisa mencari atribut yang diawali dengan suatu value. Misalkan di sini diawali dengan top misalkan. Di sini ada beberapa elemen, top header, top text, top content. Nah, jadi di sini dia mencari yang awalannya top. Nah, katanya top di sini. Nah, dilihat di sini tidak include, tidak masuk karena dia kalau ada kata yang kalau di sini bukan sebagai kata tetapi sebagai suku kata. Kalau sebagai suku kata di sini dia tidak dianggap. Jadi pipe di sini mencari yang ada kata yang spesifik, misalkan top di sini. Jadi makanya yang Are You Learning CSS ini tidak include. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita memang benar-benar mencari yang awalannya ada suku kata tertentu, misalkan top tadi. Nah, jika benar-benar ingin awalannya itu ada kata tertentu yang kita cari di sini, kita bisa menggunakan tanda panah ke atas di sini. Ya, seperti tanda power ya. Misalkan biasanya 2 pangkat 3 itu pangkat itu adalah power. Nah, ini bisa kita menggunakan tanda ini. Nah, ini artinya kita mencari yang ada topnya, top di awal. Top, di sini juga sebagai top. Maka dia ikut kena efek dari di sini. Kemudian ada lagi yang diakhiri. End with test, diakhiri oleh suatu value. Kita menggunakan tanda $sign di sini. Jadi kita lihat di sini ada first test, second, my test. Nah, di sini kita lihat diakhiri tes kecuali yang second, yang kedua nggak dapat. Jadi kita bisa dengan cara $ di sini. Jadi kalau tanda power yang ini tadi itu adalah diawali, tanda $ ini diakhiri. Sedangkan tanda pipe di sini dia mencari kata yang spesifik dengan kata yang ada di sini. Kata di awal ya, kalau ini di awal yang spesifik. Oke, kemudian ada asterisk. Asterisk sama dengan, nah di sini mencari yang ada terkandung kata T di sini. Kita lihat saja. First test di sini ada, second nggak ada T, my test ada T di sini, my test yang di sini juga ada T di sini. Jadi div 1, 3 dan paragraf yang ini kena efeknya, sedangkan yang kedua tidak. Nah,
Ini sebagai contoh styling form. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita baca di sini, kita selektornya itu kita cari yang elemen input, kemudian nah seperti yang tadi kita belum ngebahas ya. Jadi untuk atribut selektor ini kita menggunakan tanda ini, kurung siku di sini. Ya, seperti sebelumnya kita udah melihat kurung siku di sini ya. Nah, jadi di sini misalkan kita kalau ada kurung siku, itu kita udah tahu itu atribut selektor. Jadi biasanya dalam kurung siku ada atributnya dan nilai value-nya. Di sini mencari yang tipenya teks. Kita contoh. Di sini ada form punya input 2. Nah, kita lihat ada yang tipenya ada 3 di bawah 1 yang sebagai button. Jadi ada tipe teks dan tipe button. Kita bisa membuatnya seperti ini. Yang tipenya teks kita rias seperti ini, yang tipenya button kita rias seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi ini input first name, input last name, dan di sini input tipe button kita rias seperti button. Seperti itu. Untuk saya rasa simple ya. Nah, untuk selektor sendiri kalian bisa mengasah skill di sini. Coba cari CSS selector game. Nah, pilih yang ini nih. Lookout github.io CSS dinner. Jadi untuk minggu ini saya challenge kalian di tugas. Ini saya challenge kalian di tugas untuk bermain game. Di sini terdapat 32 level yang isinya itu adalah permainan untuk menselect elemen yang ditentukan di sini. Di sini kita kembali aja ke yang pertama. Kita kembali elemen pertama. Jadi cara bermainnya, misalkan di sini ada perintahnya di sini. Nah, di sini ada judulnya. Misalkan latihan tipe selektor. Jadi ini keterangannya. Nah, kalian perintahnya ada di sini. Misalkan di sini perintahnya select the plates. Lihat yang di sini, dia menyuruh untuk mengerjakan yang plate. Plate itu pilih semua, berarti simple, sederhana, plate. Di selektornya adalah suatu plate. Kemudian selanjutnya select the bento box. Kita lihat bento box di sini diwakili elemen bento di situ. Kita bisa lihat ya bento di sini. Pilih bento boxes. Plural ya. Bisa kita menulis seperti ini. Nah, kemudian lanjut select the fancy plate. Fancy plate itu ada di sini. ID fancy. Jadi karena dia ID, dan hanya satu-satunya bisa tulis seperti ini. ID fancy. Atau mau lebih spesifik bisa menulis seperti ini. Plate fancy. Kemudian select the apple on the plate. Kita lihat apple ada di sini. Pilih apple yang ada di atas meja. Atas piring maksud saya. Nah, di sini bisa menggunakan plate apple di sini. Nah, ini permainan selektor perlu diperhatikan lagi materi minggu sebelumnya. Saya tantang challenge game di sini. Saya tantang di tugas minggu ke-5. Jadi minggu ke-4 sebelumnya saya liburkan tugasnya. Di minggu ke-5 saya tantang bermain game di sini. Nilai yang berhasil sampai level 32 itu saya berikan nilai maksimal untuk tugas tersebut. Nah, di sini ketika sudah selesai bisa share. Misalkan share di sini bisa login nggak ya? Ya, yang jelas kalian kirimkan bukti screenshotnya akan saya siapkan di Google Classroom ya. Saya siapkan tempat pengumpulannya di Google Classroom. Kalian bisa menunjukkan bahwa itu memang benar-benar punya kalian. Misalkan screenshot dengan seperti ini juga bisa.
Misalkan kalau kehalang bisa tekan F12 saja. Nah, di sini diri kalian, kemudian tunjukkan maksimum level yang ada. Atau bisa dilihat di sini, yang checklistnya itu sampai 32. Itu bakal nilai maksimal yaitu 100. Kalau yang belum ada, belum tidak ngerjakan, itu nilainya 0. Jadi ini adalah sebagai tugas di minggu kelima. Ini sebagai latihan kalian juga nantinya. Ini bakalan berguna juga buat kalian, agar familiar dengan selektor yang ada di CSS. Oke, sepertinya minggu kali ini cukup. Jika kita lihat ke materi, sebenarnya masih ada beberapa. Mungkin teman-teman juga bisa melihat tentang navigation bar, drop down, image gallery. Itu melihat langsung di sini dari contoh yang ada. Mungkin agak sedikit saya singgung di minggu selanjutnya. Di minggu selanjutnya kita fokus ke layouting dengan menggunakan yang dinamakan grid dan flexbox. Di sini nggak ada ya kayaknya. Seharusnya ada sih. Misalkan grid. Nah, di sini CSS grid dan juga flexbox untuk layouting ini fungsinya. Nah, CSS flexbox. Oke, sepertinya cukup. Nah, ini bisa dicari-cari sendiri, bisa dicoba sendiri. Dan jangan lupa tugasnya bermain game di sini. Batas waktunya saya berikan ya seperti biasa, tugas 1 minggu. Dan untuk quiz juga seperti biasa masih ada. Saya berikan juga batasnya 1 minggu. Oke, minggu kelima ini cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.